Pak Kiai, saat ini ngetren para wanita yang ingin tampil cantik dan awet muda, dan banyak cara yang dilakukan untuk meraih itu. Salah satunya adalah memakai susu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah hukum memakai susu agar tampil cantik dan awet muda. Pertanyaannya apa hukum menggunakan susu untuk awet muda dan cantik? Kalau laki-laki biar tambah tampan gitu ya, dan biar laku itu barangkali ya. Itu khususnya ini jomblo-jomblo yang belum laku ini ya, pakai susu biar laku gitu. Kalau saya mengatakan itu kan tidak alami ya. Kalau tidak alami itu tidak baik begitu. Nah, hukum menggunakan susu ada dua. Kalau menggunakan susu itu murni untuk pengobatan, maka diperbolehkan oleh para ulama. Bahkan menggunakan susu emas, kalau memang asli untuk pengobatan, dan menurut penelitian ini tidak bisa sembuh kecuali dengan susu emas itu, maka diperbolehkan. Begitu ya, diperbolehkan. Tapi kalau menggunakan susu untuk kecantikan, untuk misalnya pesugihan ya, dengan cara-cara yang tidak halal ya, misalnya dengan menggunakan susu ini termasuk mengikat makhluk yang namanya toyol misalnya. Saya nggak paham masalah demikiannya, cuman ini permisalan ya. Ada orang cari toyol tapi caranya itu dengan memasang susu sehingga toyolnya ini terikat dengan orang tersebut. Nah, itu kan bukan untuk pengobatan tapi untuk pesugihan. Itu satu. Kedua, untuk menarik lawan jenis, yaitu biar cantik gitu ya. Ada yang saya pernah tahu, tidak nyebut nama, bintang film itu sampai tua dia ini cantik terus, sampai mati juga masih cantik. Ternyata dia menggunakan susu. Nah, semacam demikian ini haram hukumnya, tidak boleh ya. Jadi kalau ada orang memasang susu untuk kecantikan atau menambah daya tarik lawan jenisnya, bahkan juga laki-laki menggunakan susu untuk menarik lawan jenisnya ya, mungkin karena nggak laku barangkali begitu ya, maka hukumnya haram, tidak boleh. Termasuk juga kalau ada niatan lain selain pengobatan. Hanya pengobatan saja diperkenankan, dan itu ada ya. Termasuk begini, saya membaca dan mengetahui, kan ada orang itu ingin keluarga berencana itu ya. Ada suami istri tidak ingin punya anak lagi karena anaknya sudah banyak ya, namanya KB kan, gitu, terkenal dengan keluarga berencana. Boleh enggak keluarga berencana itu menggunakan susu? Sekarang ada. Jadi susu dimasukkan di yang istrinya dengan sedemikian rupa dimasukkan. Nah, ya caranya saya nggak tahu persis ya, pokoknya dimasukkan, ada jarum atau apa gitu ya, khusus bahan tertentu dimasukkan. Dan itu menyebabkan seorang wanita tidak hamil. Biasanya usianya itu ada yang susuk 2 tahun, susuk menggunakan itu dengan 3 tahun, setelah 3 tahun ganti yang baru begitu. Gimana hukumnya? Karena keluarga berencana itu ada 2 hukum. Hukum pertama, haram apabila memotong saluran gitu ya. Kalau orang laki-laki namanya saluran sperma, kalau orang perempuan namanya saluran ovum ya. Yang kedua ini indung telur yang andai kata bertemu menjadi janin, itu dipotong permanen, itu haram, tidak boleh. Terus yang boleh bagaimana? Keluarga berencana atau KB itu, KB yang tidak permanen. Misalnya minum pil, itu boleh, suntik itu boleh, termasuk pasang susu itu boleh. Ya, karena ada kemaslahatan yang terkait begitu. Jadi pasang susu ada yang halal, ada yang haram, tergantung dari tujuan dan penggunaannya begitu. Jelas?